Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Fitriana dari jurusan Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 190569201019. Di sini saya ingin membahas terkait lansia dan hukum. Kalian tahu nggak sih apa itu lansia dan apa itu hukum? Kalau belum tahu, mari kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang belum tahu tentang lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas dan merasakan penuaan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupannya, baik aspek sosial, ekonomi, maupun aspek kesehatan. Sementara hukum sendiri adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia yang merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Pembahasan kita selanjutnya yaitu terkait Undang-Undang Kesejahteraan Lansia, yang dimana UU 13 tahun 1998 ini tentang kesejahteraan lanjut usia menggantikan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan permasalahan lanjut usia, sehingga mereka yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kearifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan. Nah, selanjutnya dalam Undang-Undang 13 tahun 1998 berupaya memperluas pemahaman terkait kesejahteraan warga lansia dari semata usaha-usaha pemberian bantuan penghidupan dan perawatan menjadi 3 upaya perlindungan sosial. Dalam kaitan tersebut, UU 13 tahun 1998 memaknai perlindungan sosial sebagai upaya pemerintah dan atau masyarakat sebagai upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Sementara itu, bantuan sosial dipandang sebagai upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Nah, dalam UU 13 tahun 1998 ini dimaknai sebagai tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebagaimana sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Lansia berhak untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya yang mencakup pelayanan keagamaan dan mental spiritual, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudian kemudahan penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum, kemudahan layanan bantuan hukum dan perlindungan sosial. Nah, di slide berikutnya, inilah yang dapat saya tampilkan terkait undang-undang yang sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku tentang kesejahteraan lansia. Posisi lansia dalam hukum, yang dimana kelompok masyarakat yang rentan ketika mereka berhadapan dengan hukum pidana, apalagi jika posisinya lansia adalah tersangka atau terdakwa. Dan khususnya penyusun revisi KUHP atau KUHAP menaruh perhatian lebih pada setiap kelompok rentan terutama lansia. Nah, perlu ada perlakuan khusus bagi lansia nih, seperti misalnya memberikan akses luas terhadap bantuan hukum dan pengesampingan perkara. Perlu selalu dibuka kemungkinan mengedepankan penyelesaian kasus di luar pengadilan jika melibatkan lansia sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi selama ini di Indonesia, memperlihatkan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Orang miskin dan lansia dengan mudah menjadi objek permainan hukum. Sebaliknya, hukum tak berkuasa ketika menghadapi orang berpunya dan berkuasa. Nah, bagaimana jika kita menggunakan kasus dari seorang kakek yang bernama Kakek Samirin, di mana kronologinya pada hari Rabu, tanggal 15 bulan 1 2020 dilansir dari Tribun Medan, Bapak Samirin ini atau Kakek Samirin ini berusia 68 tahun. Ia divonis 2 bulan 4 hari penjara oleh Hakim Pengadilan Simalungun karena memungut getah karet seharga 17.000 seberat 1,9 kg.
Wah, sangat gak masuk akal sekali ya. Dan Bapak Samirin ini dituduh mencuri karet di perkebunan PT Brie de Gaston, Kecamatan Tapianauli sekitar 2 bulan lalu. Saat itu Samirin mengaku sedang mengembala sapi. Ia kemudian memungut getah pohon, karet, dan dijual kembali kepada orang yang menampung. Nah, maka dari itu uang dari hasil penjualan getah karet ini ia pungut digunakan untuk membeli rokok. Tak diduga Satpam Perkebunan memergoki Samirin yang sedang memungut getah karet tersebut. Dan pada akhirnya Ketua Majelis Hakim Rozianti menyebutkan Samirin melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Terkait argumen dari saya sendiri, sebagai pencipta video ini, saya sangat kecewa terhadap hukum yang ada di Indonesia. Memang hukum itu harus berjalan dengan baik dan benar sih, tetapi sebagai mereka yang ahli hukum, seharusnya mereka mempunyai hati nurani dan perasaan sedikit terhadap orang tua yang mungkin sedang melakukan kesalahan, apalagi bagi mereka lansia yang tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut. Terpampang jelas alasan bahwa seorang kakek Samirin ini mengutip sisa getah yang mungkin ia kira sudah tidak digunakan lagi atau bekas, tetapi kenapa harus dipenjara? Kan ada hukuman yang lebih meringankan atau bisa juga diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Dan saya pun bertentangan bahwa ini tidak adil. Apalagi alasan kejaksaan melakukan penahanan hanya karena takut terdakwa tidak menghadiri persidangan tersebut. Itu kan prasangka, belum tentu benar. Dan ini semua hanya akal-akalan saja karena kejaksaan yang malas bekerja. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan lansia dan hukum. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.